Sementara itu, Yejin masih menodongkan senjatanya ke arah Gang Jai, hingga Pildo datang dan menyuruh Yejin untuk menurunkan senjatanya. Namun ketika Gang Jai ingin mengungkapkan sesuatu, tiba-tiba saja Yejin langsung menembak Gang Jai hingga tewas. Mujin yang dalam keadaan terluka parah dibawa oleh Taiju ke suatu tempat. Hingga sampailah mereka di dekat sebuah terowongan, dan di sanalah Mujin meminta Taiju menurunkan dirinya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Dengan tertatih-tatih, Mujin terus melangkah hingga sampailah ia di sebuah kuil, dan di sana ia pun mendapatkan perawatan untuk luka-lukanya. Di sisi lain, Yejin terlihat sangat syok karena untuk pertama kalinya ia menghabisi nyawa seseorang. Ia pun bermimpi tentang Gang Jai yang selalu menghantui dirinya. Setelah tersadar dan membasuh wajahnya, tak lama Pildo datang. Pildo merasa khawatir dengan keadaan Yejin. Namun Yejin berusaha meyakinkan Pildo jika dirinya baik-baik saja. Mereka pun kemudian berbincang, dan di sini Pildo kembali salah menduga jika orang yang selama ini ingin ditangkap oleh Yejin adalah Gang Jai. 너 안 괜찮아. 도광재였구나. 네가 잡고 싶다던 놈이. Setelah melihat Yejin tertidur, Pildo kemudian pergi dari apartemen Yejin. Sementara itu, Mujin akhirnya sudah sadar setelah mendapatkan perawatan dari rekannya yang kini menjadi seorang biksu. 아직도 아기도 아틈하면서 살고 있냐? 다르게 사는 법은 모릅니다. 질 수 없고 굽힐 수 없으니 전쟁이지. 그럼 됐다. 며칠 쉬었다 가라. Di sisi lain, Kapten Cha menyuruh semua anak buahnya untuk mengecek semua kemungkinan tempat Mujin melarikan diri. Ia menyuruh untuk mengecek apakah di area yang dicurigai itu terdapat dokter, rumah sakit, ataupun dokter hewan. Karena Mujin yang terluka pasti akan mencari tempat untuk mengobati lukanya. 근처 병원, 동물병원, 은퇴한 의사까지 싹 찾아내. 알았어? 그리고 분명히 치료받았을 테니까 안경 2km 내에 동천파와 관련 있는 놈들이 있는지 싹 훑어. Kemudian, Yejin mendapatkan sebuah surat misterius yang ternyata itu dikirimkan oleh Gang Jai sebelum ia terbunuh. Di mana isi surat itu adalah sebuah foto ayah dari Yejin yang mengenakan seragam polisi. Dan di situ baru ia ketahui jika ayahnya adalah seorang polisi dengan nama Song Jonsu. 아무것도 몰라. 마수대 들어온 지 한 달도 안 돼서 죽었어. Tak lama kemudian, Mujin menghubunginya untuk mengabarkan jika kini ia berada di sebuah kuil dan meminta Yejin untuk datang menemuinya. Hingga pergilah Yejin ke tempat yang dimaksud. Sampai di sana, Yejin langsung bertanya tentang foto yang dikirimkan oleh Gang Jai pada Mujin. Ia bertanya apakah dulu ayahnya adalah seorang polisi. Mujin pun menjawab jika benar dulu ayah Yejin adalah seorang polisi dan ia ditugaskan oleh Kapten Cha untuk memata-matai Mujin dan juga organisasinya. Namun setelah bergabung dengan organisasi miliknya, ayah dari Yejin malah membelot dan lebih memilih untuk bersama dengan organisasi milik Mujin. 그래, 동훈이는 경찰이었다. 동훈이가 내 목숨을 구했다고. 자기가 보냈지. 우리 조직을 무너뜨리려고. 하지만 동훈이는 돌아섰어. 우리 쪽으로. Setelah selesai berdoa, Yejin kembali bertanya mengapa Mujin tidak memberitahu tentang hal ini dari awal. Namun Mujin menjawab jika Yejin harus mencari tahu kebenaran itu sendiri untuk mendapatkan keyakinan agar bisa menghabisi orang yang telah membunuh ayahnya. 너 스스로 답을 찾길 바랬다. 사람을 죽이려면 확신이 필요하니까. 네가 어떻게 여기까지 왔는지 있지만 네 아버지는 윤동훈이야. 조직원으로 살다 조직원으로 죽었다. Sementara itu, Pildo juga ternyata ada di tempat itu untuk mencari keberadaan Mujin. Dan ketika ingin mengecek ke dalam, tiba-tiba ia dihubungi oleh Kapten Cha. 어디신데요?
Saat akan pulang, Yejin membandingkan pernyataan dari Mujin dan juga Kapten Cha yang saling berlawanan. 동전파가 죽였다. 저 새끼들은 죽어도 돼. 차기호는 동훈이의 배신을 참지 못하고 동훈이를 죽인 거야. Di tempat lain, ternyata Pildo dihubungi oleh Kapten Cha untuk menemaninya minum soju. Kapten Cha terlihat stres menangani kasus Mujin yang semakin rumit. Karena menilai Yejin tidak mampu untuk menyelesaikan misinya, Mujin menghubungi Taeju dan menyuruhnya untuk menghabisi Kapten Cha. 네가 차기호 정리해라. 예, 알겠습니다. Kemudian Kapten Cha yang sudah mabuk berat diantarkan oleh Pildo ke apartemennya. Dan sesaat setelah ia pulang, Yejin juga sudah sampai di sana dan menuju apartemen Kapten Cha. Kapten Cha yang merasa ada yang tidak beres, ia langsung mengambil senjata miliknya dan benar saja Taeju datang dan langsung menusuknya berkali-kali. Namun dalam kejadian itu, Kapten Cha juga berhasil melukai Taeju. Setelah Taeju pergi, datanglah Yejin ke tempat itu. Dan ketika masuk, ia tak sengaja terkena tembakan oleh Kapten Cha. Kemudian, Yejin langsung bertanya pada Kapten Cha apakah ia yang menghabisi nyawa ayahnya pada waktu itu. 마무리 지으러 왔어. 후레진이. 당신 대답에 따라 내가 마무리 지을 수도 있어. 5년 전 오늘 우리 아빠한테 무슨 짓을 했는지 말해. Di sanalah Kapten Cha baru menyadari jika Yejin ini tak lain adalah Jiwoo yang merupakan anak kandung dari Donghun. Kapten Cha langsung memanggil Yejin dengan nama Song Jiwoo, padahal yang ia ketahui jika namanya adalah Yoon Jiwoo. Disitulah Yejin merasa sangat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Apalagi melihat ekspresi dari Kapten Cha yang sangat sedih mengetahui dirinya telah bergabung menjadi anak buah Mujin. 어떻게 최무진의 사람이 됐어? 송지우. 최무진이 악마 같은 새끼. Karena Pildo yang datang, Kapten Cha langsung memberikan Yejin sebuah surat yang selama ini ia simpan dan beberapa dokumen agar Yejin bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Setelah itu, Yejin langsung mengecek semua dokumen yang diberikan oleh Kapten Cha, di mana pada saat itu, Mujin yang sedang memberikan pelajaran pada anak buahnya, secara tak sengaja melihat sebuah alat penyadap ada pada korek yang ia punya, di mana ternyata korek itu adalah pemberian dari Donghun sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Dan pada saat itu juga Gang Jae ada di sana sehingga ia tahu semua kebenaran yang telah terjadi. Mujin juga menemukan tempat rahasia di mana di sana terdapat sebuah mesin tik yang digunakan oleh Donghun untuk memberikan laporan pada pihak kepolisian. Dan karena merasa telah dikhianati oleh seseorang yang ia anggap sudah seperti saudara sendiri, ia pun langsung menghabisi Donghun pada saat itu. Yejin kemudian melihat sebuah surat yang selama ini disimpan oleh Kapten Cha, yang ternyata surat itu dibuat oleh Donghun, yang mana jika terjadi sesuatu pada dirinya, surat itu harus diserahkan pada Jiwoo. Dan itulah sebabnya pada saat itu Kapten Cha datang untuk mencari Jiwoo. Dan disinilah Yejin merasa sangat kecewa, sedih sekaligus marah setelah mengetahui semua kebenaran yang terjadi, di mana selama ini ia telah ditipu mentah-mentah oleh Mujin dan dimanfaatkan agar bisa menghabisi nyawa Kapten Cha. 지우야, 너하고 하고 싶은 일이 참 많았는데 옆에 있어주지 못해서 미안해. 행복하게 잘 살아야 돼. 사랑한다. 복수를 해야겠냐? 어떤 대가를 치르더라도. 동훈이를 죽인 놈 경찰이야. 놈을 찾으면 바로 죽여. 속지 마라. Sementara itu, Kapten Cha yang terluka parah telah mendapatkan penanganan medis. Yejin lalu pergi ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan Kapten Cha. Pildo mengatakan jika kini Kapten Cha sedang menjalani operasi, dan ia menduga jika Mujin pasti terlibat dalam kejadian ini.
Hingga tak lama Kapten Cha pun keluar dan untungnya tim dokter berhasil untuk menyelamatkan nyawanya. 중환자실로 옮긴 뒤에 결과를 지켜봐야 할 것 같습니다. Dan di saat itu juga Taeju melaporkan pada Mujin jika ia telah gagal melaksanakan tugasnya. Ia juga menambahkan jika pada saat itu Yejin juga ada di sana dan ia yakin jika Yejin sudah mengetahui semua kebenaran yang terjadi. 현장에 지우가 있었습니다. 진실을 알았을지도 모릅니다. 죽여야 합니다. Sementara itu, Yejin terlihat sedang mengobati luka tembak yang ia dapat saat berada di apartemen Kapten Cha. Di sisi lain, Taeju mengingat percakapannya dulu saat bersama Mujin, di mana ia ingat jika Yejin akan mencari pelaku yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Dan ketika kini ia tahu jika pelakunya adalah Mujin, pasti kini ia ingin menghabisi Mujin. Dan untuk mencegah hal tersebut, Taeju dan anak buahnya pergi menemui Yejin. Yejin saat itu tengah bersiap untuk pergi dari apartemen tersebut. Namun ketika akan keluar, anak buah Taeju langsung menangkapnya dan mengajar Yejin hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Dalam perkelahian itu, Yejin berhasil menghabisi anak buah Taeju. Dan kini tibalah akhirnya Yejin harus berhadapan langsung dengan Taeju. Dan disinilah kebenaran itu langsung ia ketahui dari mulut Taeju bahwa memang benar jika yang menghabisi nyawa ayahnya tak lain adalah Mujin. Dan pertarungan antara Yejin dan Taeju pun tak dapat terhindarkan. 넌 진짜 최부진의 얼굴을 본 적이 없어. 형님은 배신자를 반드시 직접 죽인다. Dalam pertarungan itu, Yejin berhasil untuk menghabisi Taeju. Di sisi lain, Mujin terlihat bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Yang ternyata Mujin malah datang ke kantor polisi dan di sana Pildo sangat terkejut melihat kedatangan Mujin. Yejin pun dihubungi oleh Pildo jika Mujin telah menyerahkan diri. Singkat cerita, Mujin kini tengah diinterogasi dengan tuduhan pembunuhan Gang Jae dan juga penusukan Kapten Cha. Namun tetap pihak kepolisian belum bisa menetapkan Mujin sebagai tersangka. Namun tak lama Nona Kang datang untuk menjadi pengacara dari Mujin. Bersamaan dengan itu, Yejin juga kini telah sampai di kantor polisi dan langsung pergi menemui Mujin. Di sana, Yejin bertanya mengapa ia menyerahkan diri. Mujin pun menjawab ia ingin membuktikan jika bukan dirinya yang menghabisi Gang Jae dan juga menusuk Kapten Cha. Namun, Yejin kembali berkata jika mereka punya barang bukti sebuah pisau yang dipenuhi oleh sidik jari Mujin, dan kini Mujin tidak akan dapat untuk mengelak lagi. Bahkan mata-mata yang diselinapkan Mujin di kepolisian juga tak akan bisa untuk melepaskan dirinya. 당신은 끝났어. 우리 쪽에 심어놓은 놈 하나 있잖아. 그놈이 누구든 당신을 풀어내주진 못해. Setelah itu, Yejin keluar dan diikuti oleh Pildo. Pildo kemudian bertanya dari mana Yejin bisa tahu jika di kepolisian ada mata-mata dari Mujin. Namun Yejin bisa berkilah jika itu adalah sebuah pancingan untuk Mujin. 정보원이 있다는 거 알고 있었어? 한번 떠본 겁니다. Sementara itu, tim yang lain menemukan sebuah mobil yang mencurigakan pada saat kejadian penusukan Kapten Cha. Dan setelah mengecek plat nomor dari mobil tersebut, diketahuilah jika itu adalah plat nomor kepolisian milik Yejin. Bersamaan dengan itu, Pildo juga menerima berkas panggilan Yejin yang diminta oleh Kapten Cha waktu itu. Dan setelah dilihat, ternyata Yejin sering melakukan komunikasi dengan Mujin. Di sisi lain, Yejin pergi ke ruangan penyimpanan barang bukti dan mengambil pisau yang menjadi barang bukti untuk Mujin. Setelah berhasil mendapatkan barang bukti itu, Yejin pun menghubungi Mujin. 증거는 제가 치웠습니다. Mengetahui jika Yejinlah yang menjadi mata-mata di kepolisian, mereka semua segera bertindak untuk tidak membiarkan Yejin pergi dari sana. Namun ternyata hal itu sudah terlambat, Yejin pun berhasil kabur, dan Mujin bisa pergi dengan bebas karena tidak adanya barang bukti. Semua tim sangat marah pada Yejin karena ternyata dialah mata-mata itu. Begitu pula dengan Pildo, ia merasa marah sekaligus kecewa karena selama ini telah percaya dengan Yejin. 그 모든 게 다 거짓이었어. 최무진이 당했습니까? 위험한 새끼들이 신종막을 갖고 있는데 아무도 수사를 안 하니까요.
Di sini Mujin merasa sedikit bersalah karena dulu telah menipu Yejin. Namun ketika melihat Taeju yang sudah dihabisi oleh Yejin, disitulah Mujin baru menyadari jika Yejin melepaskan dirinya bukanlah untuk menolongnya, melainkan Yejin ingin membalaskan dendamnya atas kematian sang ayah. 날 죽이려고 부르셨구나. Sementara itu, Yejin saat ini berada di pemakaman sang ibu, kemudian meletakkan abu mendiang ayahnya di tempat itu. Di sana, Yejin sangat menyesal atas kebodohannya selama ini. Ia juga menyesal telat mengetahui siapa sebenarnya sang ayah. 난 이제 아빠 마음 알 것 같은데. Di tempat lain, Pildo yang sedang memeriksa rumah Kapten Cha mendapatkan sebuah surat dari pemakaman milik Song Jonsu. Hingga tak lama, ia dihubungi oleh rekannya yang menyuruhnya untuk datang ke apartemen Yejin. Ketika sampai, Pildo melihat jika tempat abu milik ayah Yejin yang waktu itu ia lihat sudah tak ada lagi. Sehingga ia mengambil kesimpulan jika Yejin pasti pergi ke pemakaman itu. Dan benar saja, ia berhasil menemukan Yejin yang saat itu Yejin ingin melarikan diri. Yejin yang terjatuh akhirnya dapat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Semua timnya dulu sangat kesal pada Yejin karena telah menipu mereka. Mujin yang mengetahui jika Yejin telah ditangkap menyuruh Nona Kang untuk melepaskan Yejin bagaimanapun caranya. Di kantor polisi, Pildo mulai menanyai Yejin alasan mengapa ia menusuk Kapten Cha. Namun Yejin menjawab jika yang menusuk Kapten Cha bukanlah dirinya. Hingga kemudian Yejin pun dibawa ke ruang interogasi dan ditanyai nama aslinya oleh Pildo. 네 진짜 이름이 뭐냐고. Di tempat lain, Kapten Cha pada akhirnya sudah sadar. Dan bersamaan dengan itu, Nona Kang telah tiba di kantor polisi guna menyampaikan pesan dari Mujin untuk Yejin. Di mana Mujin mengatakan jika ia tak akan membiarkan Yejin di penjara. Dan oleh sebab itu, Nona Kang meminta perawatan medis untuk Yejin. Yang mau tak mau, pihak kepolisian harus mengikuti prosedur yang ada. Setelah Yejin dibawa ke rumah sakit, Nona Kang memberitahu Mujin tentang hal itu. Dan lalu, Mujin menyuruh anak buahnya untuk membawa Yejin ke hadapannya. Sampai di rumah sakit, Kapten Cha menghubungi Pildo dan menyuruhnya untuk datang menemuinya. Di dalam, Yejin tengah dirawat untuk menyembuhkan lukanya, di mana di sana ia melihat seorang suster yang tak asing baginya. Yang mana suster itu adalah seorang gadis yang sempat ia tolong saat mengalami overdosis. Dan ternyata gadis itu juga adalah suruhan Mujin. Dan saat si dokter lengah, Yejin mencoba untuk membuka borgol yang ada di tangannya. Sementara itu, Kapten Cha pada akhirnya mengatakan siapa sebenarnya Yejin pada Pildo. Yang mana Yejin ini adalah anak kandung dari Donghun. Dan Donghun sendiri adalah salah satu anak buah Kapten Cha yang ia perintahkan untuk menyamar dan bergabung dalam organisasi milik Mujin. Sedangkan nama Donghun sendiri sebenarnya adalah Song Jonsu. Dan nama Yejin adalah Song Jiwoo. Kapten Cha kembali menambahkan jika Jiwoo bergabung dengan organisasi milik Mujin adalah untuk membalas dendam kematian ayahnya. Kemudian setelah masuk ke dalam organisasi itu, Mujin justru malah menipu Jiwoo. Dan orang yang menusuknya sebenarnya adalah Taeju. Mendengar semua kebenaran itu membuat Pildo merasa bersalah. Ia kemudian baru paham dengan apa yang selama ini dirasakan oleh Jiwoo alias Yejin. Kembali ke Yejin, ia diberikan sebuah kunci mobil oleh perawat tersebut. Dan ketika ingin pergi, ia malah dihadang oleh tim kepolisian. Saat akan melarikan diri dengan mobil, tiba-tiba Pildo datang untuk menghentikan dirinya. Pildo mengatakan jika ia sudah tahu tentang semua kebenarannya dan meminta pada Yejin untuk tidak bertindak lebih jauh lagi. Namun Yejin yang keras kepala membuat Pildo harus memborgol tangannya dengan tangan Yejin. Tapi tak lama para anak buah Mujin datang untuk menangkap Yejin. Setelah berhasil mengecoh anak buah Mujin, Pildo dan Yejin kemudian pergi dengan menggunakan mobil hingga aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan.
Mujin yang sedang menyemayamkan Taeju dihubungi oleh Nona Kang yang mengatakan jika Yejin berhasil melarikan diri. 놓쳤습니다. 동료 형사가 데리고 사라졌다고 합니다. Kemudian Pildo mengajak Yejin ke sebuah rumah di pinggir pantai. Di sana Pildo berusaha untuk mengobati luka Yejin. Ia juga menceritakan kisahnya mengapa ia menjadi seorang polisi, yang dimana ternyata sang adik juga tewas akibat dijerumuskan ke dunia obat-obatan, dan ia menjadi polisi agar bisa menangkap orang tersebut. Ia juga meminta pada Yejin untuk bisa menahan diri agar dirinya tidak menjadi monster ganas dan kehilangan akal sehat. Pildo menambahkan jika kini Yejin tidak perlu merasa sendirian lagi karena Yejin bisa bergantung pada dirinya kapan saja. 더 이상 혼자 힘들어하지 말고 언제든지 나한테 기대. Mendengar hal itu, Yejin pun menjadi tersentuh hingga tanpa ia sadari mereka terbawa suasana hingga akhirnya menghabiskan malam itu dengan bercumbu. Sedangkan Mujin kembali mengingat kenangannya dulu saat masih bersama dengan Donghun dan Taeju. Ia juga mengingat ketika mengetahui jika Donghun telah berkhianat. Ia pun mengambil senjata milik Donghun dan menghabisinya dengan senjata tersebut. Hingga tak lama, Nona Kang datang dan menyuruh Mujin untuk pergi dari tempat ini karena pihak kepolisian telah mengeluarkan surat penangkapan untuk menangkap Mujin. Namun Mujin tetap bersikeras untuk menunggu Yejin guna menyelesaikan semua masalah ini. 멈출 수가 없어. 둘 중에 하나 죽으면 끝나는 거야. 그러니까 가. Di pagi harinya, Pildo terkejut karena tidak melihat keberadaan Yejin. Dan setelah keluar, ternyata Yejin berada di sana. Ia takut sekali jika Yejin akan bertindak sembarangan lagi. Di sisi lain, Nona Kang terlihat bersiap untuk pergi meninggalkan Mujin. Ia sudah bisa memprediksi jika organisasi milik Mujin sebentar lagi akan berakhir. 동전판은 끝났어. Singkat cerita, Yejin dan Pildo akan menuju kantor polisi. Dan ketika tengah menunggu lampu merah, ada seseorang yang datang di sebelah mereka. Dan ya, Pildo tewas tepat di depan mata Yejin. Dan untuk kedua kalinya, Yejin harus kehilangan orang yang sangat ia cintai di depan matanya. Setelah itu, Yejin dengan cepat mengambil senjata milik Pildo dan pergi dari tempat itu. Dengan kejadian tersebut, Yejin pun langsung pergi ke tempat Mujin untuk membalas dendam. Ia langsung masuk ke dalam dan mengalahkan semua anak buah Mujin satu persatu. Di dalam lift, Yejin mengeluarkan isi peluru di dalam senjatanya dan hanya menyisakan satu saja. Saat akan sampai di ruangan Mujin, sekali lagi Yejin harus berhadapan dengan salah satu orang kepercayaan dari Mujin. Hingga pada akhirnya, pertarungan terakhir antara Yejin dan Mujin pun tak dapat terhindarkan lagi. Mereka saling jual beli pukulan dan saling melukai. Setelah sama-sama terluka, Mujin menodongkan senjata yang dibawa oleh Yejin, sedangkan Yejin menodongkan pisau ke arah Mujin. Dan ya, Mujin salah mengira jika pistol yang dibawa oleh Yejin itu ternyata sudah tak ada peluru. Hingga pada akhirnya Mujin berhasil dihabisi oleh Yejin, yang mana sampai akhir hayatnya pihak kepolisian tak bisa menangkap Mujin dan ia lebih memilih untuk dihabisi oleh Yejin. Film pun ditutup dengan scene yang memperlihatkan Jiwoo yang sedang berziarah ke makam orang tuanya. Tak lupa, ia juga mengunjungi makam Pildo. Ia juga kembali mengingat bagaimana kenangannya dulu saat bersama Pildo.
Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir, dari part 1 hingga part terakhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.